setiap masyarakat Wela yang memiliki darah Wela, yang pernah mandi di sungai, kemudian yang pernah mengkonsumsi air sungai, kemudian yang memiliki kenangan yang indah di Sungai Krung Wela itu merasa mendidih darahnya, terpanggil jiwanya untuk menyelamatkan Sungai Krung Wela. Ada rasa malu, rasa male Pak Dro orang Wela ketika Ata Wela, tetapi orang Wela kero hanya bersuara. Ada dua perusahaan kalau di sana sekarang ada MGK, Megalanik sama KPPA. Jadi mungkin kita mulai Bang dengan apa yang menjadi keresahan abang-abang melihat persoalan Krung Wela. Dari siapa dulu nih ketua? Iya. Hah? Lanjut. Dari saya dulu ya. Cocok. Oke, baik, langsung saja. Tanpa memperpanjang mukadimah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Wangsa yang sudah mengundang kami di podcast yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari keempat yang ada di podcast ini merupakan juga putra Sibak Krung Wela, tidak asing bagi masyarakat Wela, dan juga sebenarnya bukan cuman kami yang sering hadir mondar-mondir di TikTok, tapi lebih duluan orang ini yang menyuarakan terkait Krung Wela ini, kerusakan das sepanjang aliran sungai yang menghubung 5 kecamatan ya. 5 kecamatan di Aceh Barat ini, yaitu Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Wela Timur, Wela, dan juga Arungan Lambale. Ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Suwardi. Kemarin pada saat rapat di Aula Serbaguna Kecamatan Wela, itu alhamdulillah dipercaya sebagai koordinator AMPKW, Aliansi Masyarakat Peduli Krung Wela. Penyelamat Krung Wela. Di sana ada terbentuk beberapa koordinator, yang pertama saya sendiri dan juga Pak Dwi Abdullah Ishak dan juga Pak Presmautu Adinda Putra ya. Mungkin dalam hal ini, mungkin sedikit saya ceritakan nih Ketua, terkait tentang gerakan awal, terbentuknya gerakan ini, apa sebabnya, kemudian apa tujuannya. Jadi terbentuknya gerakan ini murni dari gerakan satu tokoh masyarakat sebenarnya yang pertama. Yang pertama sekali menyebarkan brosur via WhatsApp, di grup-grup dan juga di Facebook dan di media-media yang lainnya itu Ngohdon. Beliau adalah salah satu juga tokoh muda di Wela yang pertama sekali menggagas tentang penggerakan ini. Hingga banyak orang berdatangan pada saat itu, termasuk mungkin Ketua Wangsa dan Pak Presmautu juga merasa terpanggil jiwanya untuk datang pada saat itu, ya kan? Karena pada saat itu bukan hanya kita saja yang datang, tapi ada beberapa tokoh masyarakat dan ada beberapa ex bekas karyawan PT Megalanik, penambang emas ilegal dan sebagainya. Hingga punya satu komitmen pada saat itu membentuk sebuah gerakan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Wela yang kita beri nama yang seperti saya sebutkan tadi AMPKW. Nah, hingga pada saat ini mungkin seperti yang masyarakat saksikan di media bagaimana gerakan kita, yaitu murni terkait tentang isu lingkungan. Kenapa kita angkat isu lingkungan? Sesuai dengan pertanyaan dari Ketua Wangsa tadi, sebenarnya apa yang mendasari, melatar belakangi hingga terjadinya gerakan ini? Ini murni keresahan hati masyarakat Wela. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya bisa kita katakan 50% sejarah kehidupan masyarakat Wela itu terletak pada sungai yang sekarang yang sedang dirusak sedemikian rupa lah. Ya. Karena kenapa? Karena pada saat tahun 90-an itu kan untuk akses ke Melabuh ini kan agak sedikit rumit. Jalannya, kemudian jarak tempuhnya, hingga bisa kita katakan untuk anak-anak itu di bawah 15 tahun, wahana bermainnya memang di sungai. Kemudian bagi ibu-ibu, kan pada saat itu
sudah berbeda jauh dengan pada saat sekarang. Dulu misalkan sumur bor bisa kita hitung jari. Kemudian juga mesin cuci memang bisa kita katakan tidak ada. Jadi untuk akses misalkan cuci baju, cuci sepatu untuk anak sekolah memang di sungai. Kemudian untuk orang-orang yang dewasa, yang bapak-bapak, memang mata pencairannya itu rata-rata nelayan sungai karena untuk akses ke laut itu sangat jauh. Ya. Jadi masyarakat bapak-bapak di sana itu memang ke sungai pusat mata pencariannya. Jadi ketika sungai dirusak sedemikian rupa, setiap masyarakat Wela yang memiliki darah Wela, yang pernah mandi di sungai, kemudian yang pernah mengkonsumsi air sungai, kemudian yang memiliki kenangan yang indah di sungai Krung Wela itu merasa mendidih darahnya, terpanggil jiwanya untuk menyelamatkan sungai Krung Wela. Jadi dengan keresahan-keresahan, kerusakan-kerusakan itulah hingga terjadilah gerakan-gerakan penolakan yang sedemikian rupa. Hingga pada saat ini mungkin di TikTok sudah sedikit kurang ya riaknya, mungkin tidak ada lagi statement-statement yang ini, tetapi sebenarnya ini bukan diam, tetapi sedikit pelan dan mencari strategi ini bagaimana solusinya agar sungai ini terselamatkan. Menyoba bahasa Aceh begah, ule bumate ranting bepatah, gimana cara? Ya. Kemudian sebenarnya ini yang pertama sekali kita gagas adalah mencari benang merahnya. Benang merahnya adalah kerusakan Krung Wela. Kita tidak menyudutkan ini perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Tetapi kita fokus kepada siapa yang merusak sungai Krung Wela. Cuma kita jangan jauh ke sana dulu, Bang. Ya. Mungkin lebih fokusnya kan kita hari ini bongkar dulu akal persoalan Krung Welanya. Karena kan dari yang Abang sampaikan bahwa Krung Wela identitas ya, lebih ke identitas. Harga diri juga bisa kita katakan. Harga diri ya. Karena emang kalau misalkan emang kita kemanapun kita datang, pas kita bilang Sibak Krung Wela, itu langsung paham semuanya. Iya. Karena rata-rata masyarakat tuh kalau misalkan kita ke Banda Aceh, kemudian ke daerah lain, kita pasti mengakui bahwa saya anak Wela, anak Sibak Krung Wela. Dan juga ada organisasi-organisasi yaitu mengatasnamakan Krung Wela. Contoh kita di Melabu itu ada IKKW, Ikatan Keluarga Krung Wela. Itu persatuan yang dari Wela di Melabu. Dari Wela di sini di Melabu. Ada dari Sungai Mas, kemudian ada dari 5 kecamatan itulah, dari Sungai Mas sampai ke Arung Alam Bale. Wah, berarti oke Bang, mungkin dari Abang nih Bang. Jadi kan di saat emang kita melihat Krung Wela, salah satu sisi kan itu identitas. Cuma dalam sisi lain kan kita melihat kemaslahatan umatnya bagaimana Bang. Apakah masih ada misalkan masyarakat Wela yang emang menaruh harapan sebagai nelayan sungai ya, seperti yang Abang sampaikan. Apakah masih ada tuh Bang? Ya. Jadi kan kalau di Wela itu ada satu ungkapan di kalangan masyarakat itu bahasa Acehnya bu di rumah temon bulam kru. Jadi di Wela itu tidak ada masyarakat yang berstatus nelayan. Itu nggak ada. Memang tidak ada yang berstatus sebagai nelayan. Karena kenapa? Karena masyarakat Wela itu tidak berprofesi sebagai nelayan. Jadi Krung Wela ini memang tidak ada hasil sungai yang bisa dijadikan sebagai mata pencarian utama. Kalau misalnya katakanlah seperti ikan, mungkin jika di sungai-sungai yang lain orang bisa menjadikan sungai itu sebagai mata pencarian utama dengan menjadi nelayan. Kalau di Wela tidak, karakteristik Krung Wela ini kan berbeda. Nah makanya ada ungkapan bu di rumah, temon bulam kru. Jadi bukan mata pencarian utama. Tetapi hasil sungai Krung Welanya bisa aja ketemu bu. Tapi bukan yang utama. Yang utama kan bu. Nah, bu orang kan bisa berdagang, bisa bertani atau berkebun. Jadi kebanyakan masyarakat Wela itu secara tradisional punya sampan, punya jala je. Nah, jadi kahana rumah bu sebut jauh Krung. Tiju.
Berarti lebih fokusnya Kurung Wela itu bukan untuk menghasilkan pendapatan, tapi untuk mencari konsumsi konsumsi masyarakat. Betul. Nah, makanya Kurung Wela, di Wela itu tidak ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Di nelayan sungai ya, nelayan kru. Kalau ke laut mungkin ada. Nah, jadi melihat dari apa yang terjadi baru-baru ini di Kurung Wela itu kan sebenarnya salah satu inspirasi kita bergerak itu juga Wangsa sebetulnya. Nah, Wangsa ini kan kita lihat postingan-postingan di media sosial itu mengangkat tentang pertambangan yang ada di Kurung Wela. Ya. Nah, sementara kami melihat masyarakat Wela sendiri itu hana yang bergerak, artinya lagi-lagi menerima begitu saja. Jadi lagi hana perlawanan, hana penolakan dari masyarakat. Nah, tanya kan waktu ada kalon kondisinya di masyarakat bingung nih. Ya. Nyope masyarakat, memang setuju atau memang ada hal lain yang membuat masyarakatnya tidak mau bersuara terkait pertambangan yang dalam Kurung Wela. Ya. Nah, ketika kita kawan-kawan yang lain itu melihat postingan-postingan Wangsa, oh ini ada organisasi yang hari ini bergerak menyuarakan persoalan Kurung Wela, sehingga kawan-kawan itu juga akhirnya tergerak. Tergerak kan ada dua, paling tidak ada rasa malu, rasa male Pak Dro Kurung Wela ketika ata Wela, tetapi Kurung Wela kero hanya bersuara. Jadi akhirnya kan semacam ada rasa malu sehingga akhirnya yuk kita sama-sama kita suarakan. Nah, sebelumnya kan juga ada Kepuo segala macam di media kan sudah bersuara, ada Wangsa. Nah, ini sebenarnya kawan-kawan ini juga menjadi inspirasi kawan-kawan yang hari ini bergerak di AMPKW begitu. Nah, balik ke cerita tadi ke masalah Kurung Wela. Dulu Kurung Wela itu ada satu spesies yang hari ini itu kalau tidak salah saya hanali, tidak ada lagi. Cu ubi ji yang dia beda. Cu Kurung Welanya Madura ji. Kalau kawan-kawan hari ini ke Banda Aceh misalnya mampir di Gunung Kulu makan gulai kuah cu, itu cunya kan mulus dia. Betul kan? Ya. Nah, mulus dia. Nah, itu cu yang ada di pinggir-pinggir laut. Kalau di Aceh Jaya itu banyak, di seputaran pesisir itu banyak, kemudian di Aceh Besar juga banyak. Nah, di Wela dulu itu ada cu yang memang spesies dia berduri, di kulit-kulitnya itu berduri cu. Nah, jino hanale. Nah, anda nak hanale jino cu-nya. Nah, ini apakah bisa kita bilang sudah punah atau memang masih ada tapi tidak pernah terlihat lagi? Kita kurang paham juga itu, karena kita bukan ahli biologi kan. Nah, penyebabnya apa punah itu apa juga kita kurang tahu. Apakah karena airnya tercemar sehingga ada spesies yang hilang, itu kita kurang tahu juga. Nah, jadi kita khawatir dengan adanya dengan aktivitas yang hari ini dilakukan di sepanjang Kurung Wela ini, kita khawatir nanti akan ada spesies-spesies lain yang hilang. Contoh hari ini misalnya ada kerling. Itu dikenal. Kerling atau maser ya. Nah, untuk kerling Wela menyo na orang teme untuk kerling Wela ubeno nya menyo teme di pucuk kerung iba kena kelabe hana terus dijum idong. Karena awak blo. Nyandum terkenal kerung Wela. Atau bahkan menyo tak posting ba WA atau dalam grup bahwa na kerling yang hana truk mesti tengah jam karena awak pesan. Ya. Jim apa itu mau ya? Pokoknya di telepon di WA dia menyona di kerling yang luar biasa. Kenapa hari ini sedikit langka? Kerlingnya menyajino mungkin si minggu 2 minggunya hanton kalau nasaboh itu yang ukuran besar. Nah, mungkin dalam bulan yang kali ikut nasaboh itu yang cukup raya. Hana payah kalau be kayak besar. Jadi ada spesies endemik yang di dalam Kurung Welanya yang hari ini kita lihat sudah agak jarang. Nah, kita khawatir nanti ke depan apabila lingkungan ini tidak kita jaga, ini akan punah
Ungkut-ungkut yang laginya, yang endemik, yang laginya di Krung Wela-nya punah. Jadi ungkapan yang Bu Nolon sampaikan bahwa Bu di rumah temon Bu lam Krung, yang tengok hana ni. Karena apa kan hana bisa kami cari temon Bu lam Krung. Ya. Mungkin itu dulu pengantar. Ya, berarti kan dalam satu sisi bukan cuma persoalan kerusakan lingkungan, tapi juga persoalan kerusakan habitat sungai ya. Ya. Yang hari Ya. ini udah dua kategori ya, dua ikan sama apa bahasa Inggris. Cupu saya Indonesia. Keong nanti. Ya, bukan keong. Keong kan bulat je. Ya, Kecobong. Nah, mungkin itu. Yang Emang si bahasa gendong. kecop. Si gendong. Ya, Pokoknya cu lah. Yang begini ada lah. Cu ya. mungkin dari netizen tuh bisa komen lah. Bisa komen. Cu ah. Memang minim literasi dah ya. Bahasa Indonesia itu. Ya. Kan dua hal yang udah hilang, masalah habitat. Kalau cu memang hari ini tuh nggak pernah terlihat lagi. Kalau kerling mungkin mantong nak. Ya. Sabo antara 2 minggu kada na tabo itu me lek orang orang kampung di kawi atau ya meju. Ya. Cuma kan secara kondisi pas kami turun ke lapangan bang, itu waktu pertama-tama ada beberapa masyarakat yang menyampaikan bahwa kami ambil airnya di sungai. Cuma kan kita waktu itu masih pelengkap pangkutan dan sebagainya sehingga kita tidak bisa rekam. Bang. Iya. Turun ketiga kita baru bisa rekam. Makanya ada pernyataan dari masyarakat bahwa jika bukan ke mahasiswa kita berharap ke siapa lagi. Karena saat emang ke aparat penegak hukum mungkin hari ini tidak akan ditindaklanjuti. Ya. Seperti itulah redaksi kurang lebih seperti itu redaksi bahasa dari masyarakat itu. Jadi kalau di aliran sungai Wela itu masih ada bang, masih banyak masyarakat yang emang mungkin untuk airnya ambilnya di sungai. Kalau kita lihat di grup WA ada, kalau tidak salah saya bulan berapa kemarin ada masyarakat yang ngeluh itu di foto memang bak mandinya itu sumber airnya memang dari sungai Dari diambilnya. sungai. Pakai pipa ataupun sayur semacam itu ditarik air dari sungai. Ya. Rumahnya agak sedikit di atas bukit kayak gitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya masih ada masyarakat yang memanfaatkan sumber aliran sungai untuk apakah itu mandi ataupun konsumsi sehari-hari. Ya. Tapi kalau misalkan air sungai itu kembali jernih kan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Contoh sepertinya apa pengembangan PDAM ataupun apa sejenisnya gitu kan. Itu sebenarnya yang menjadi harapan daripada masyarakat Wela bahwasanya air sungai itu kan sumber dari segala kehidupan. Ya. Karena apalagi kan di saat emang kita datang ke sana itu emang kita lihat bang, anak-anak kecil itu kan belajar berenangnya di sungai. Ya. Dan dalam kondisi air yang keruh lah, yang kita lihat hari ini, yang memang udah sangat-sangat kurang layak lah untuk adik-adik itu mandi. Ya. Tapi hari ini masih semangatnya untuk belajar berenang itu masih di Sungai Wela. Jadi kalau dari Putra mana pun, dari pandangan kawan-kawan mahasiswa hari ini ya. Pandangannya gimana dulu nih? Ini universal nih pandangannya ya. Pandangan gimana dulu nih? Lebih umumnya kan mahasiswa hari ini konteksnya kan yang kita lihat hari ini bahwa masyarakat hari ini bergerak itu dengan satu poin bahwa adanya literasi kritis yang muncul ke media-media sehingga masyarakat bisa memahami redaksi itu dengan mudah sehingga masyarakat melakukan gerakan-gerakan. Karena sebelumnya kan salah satu poin mungkin ya penyebab masyarakat kurang melakukan gerakan itu ya masyarakat kurang memahami bang sebenarnya. Terutama soal dampak. Karena kan lebih tepatnya adalah kawan-kawan mahasiswa lah yang punya akses yang lebih, yang punya ilmu yang lebih, sehingga mereka yang melakukan kajian, riset dan sebagainya baru memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi lebih tepatnya seperti itu pun. Upaya-upaya edukasi ke masyarakat ataupun upaya-upaya edukasi ke kawan-kawan mahasiswa sehingga gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama ke depannya. Jadi yang seperti Abang Dajoni sampaikan tadi itu benar ya. Karena istilah bahasa mahasiswanya adalah garda terdepan masyarakat. Kan begitu yang kita kenal. Namun terlepas dari apapun, kami dari kalangan mahasiswa mungkin termasuk Joni ya.
Abang Dajoni itu sempat sampaikan, jika memang bukan kita yang kasih pemahaman pada masyarakat itu nggak ada lagi. Karena kenapa? Secara pemahaman nih salah satunya. Secara pemahaman mungkin dari masyarakat sendiri kurang pemahaman itu. Nah, dari beberapa bulan yang ke belakang, itu kami sempat berdiskusi lah sama kawan-kawan mahasiswa di Universitas Teguh Umar bahwasanya terkait isu persoalan yang Sibak Krungwela ini. Sebenarnya ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kenapa seperti yang itu yang saya sampaikan? Itu ada si namanya Syahrul, salah satunya dari adik-adik abang di Krungwela, itu Mawar ya. Ini sempat bahas bahwasanya persoalan ini harus digandeng dengan namanya masyarakat. Supaya apa? Power untuk kita menyelesaikan permasalahan ini lebih luas, lebih besar. Itu salah satunya. Namun, yang menjadi persoalan sekarang itu agak lucu ya. Ketika kita sempat berdiskusi, ketika sempat kita membahas tentang namanya perlawanan terhadap kaum-kaum borjuis yang merusak lingkungan, ya kan? Yang menari di atas penderitaan masyarakat. Namun dari kalangan mahasiswa itu bergabung dengan pihak mereka. Dan itu sebenarnya yang menjadi agak lucu ya. Yang dimana sebenarnya masyarakat menjadi tameng untuk mahasiswa menjadi tameng untuk masyarakat, tapi hari ini menari di atas penderitaan masyarakat. Nah, saya pun itu agak kaget ketika mendapatkan informasi seperti itu. Yang pertama saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena sejauh ini saya belum melihat faktanya. Belum ada data yang secara kasat mata yang bisa saya lihat. Namun dengan berjalannya hari tiba-tiba adalah beberapa oknum yang memanfaatkan momen ini. Karena kita membahas ini tentang Sibak Krungwela. Berarti bukan hanya tersorot kepada perusahaan-perusahaan yang hanya berjalan dengan ada IUP. Namun ada juga yang tambang-tambang ilegal yang ada di sana yang merusakkan lingkungan ataupun arus Sibak Krungwela ini. Nah, ada satu perusahaan yang memang sangat yang sangat sering dibahas di kalangan mahasiswa sebenarnya. Kalau sering kita sebutkan itu MGK Megalani. Nah, dari kami mahasiswa itu ada beberapa memang yang menjalin hubungan dengan pihak mereka karena dengan F1 tadi, F1 di kampus sebenarnya itu perlu namanya sokongan anggaran dari luar. Sehingga ada beberapa memang kalangan mahasiswa ini yang bahasanya lebih bekerja sama dengan pihak mereka. Ketika saya melihat hal ini kan kaget. Saya dulu pernah terlibat di dalam pembentukan aliansi di Wela. Dan dulunya sempat statement-statement mahasiswa itu menolak yang namanya itu tambang yang merusak lingkungan ataupun sungai Wela. Tapi hari ini kok dari mahasiswa yang menjalin hubungan dan kerjasama untuk mereka. Malahan yang lebih sadisnya, sekarang kan dari pihak perusahaan itu yang sedang bermasalah, dia lagi mencari panggung ataupun pencitraan kepada Pemkab Aceh Barat ataupun masyarakat di Aceh Barat. Dengan cara apa dia masuk salah satunya? Yang diberi panggungnya adalah mahasiswa itu sendiri yang dulunya berteriak tentang persoalan ini, tapi hari ini mereka memberi panggung terhadap kaum-kaum yang ini. Nah, tanpa kita ketahui, rupanya ini mohon maaf ya, kita bukan perang kan, persoalan bukan perang ini bukan. Tanpa kita ketahui rupanya itu memang ada suntikan untuk kegiatan yang lebih besar ketimbang donatur yang lainnya. Makanya tergiurlah kemungkinan mahasiswa ini dengan jumlah yang sangat besar untuk bantuan F1 mereka. Saya pertama memang masih ambigu ya tentang itu, sehingga saya duduk diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa yang saya kenal, saya pertanyakan lah, istilah bahasa Acehnya luk perut itu awalnya. Saya duduk di kantin kampus memang, saya telepon ke sana, telepon ke sini, saya cari informasi lah. Sehingga saya dapat informasi itu. Nah, ketika saya sudah mendapatkan informasi, apa yang saya lakukan? Karena dulunya kan kita ada pembentukan nama aliansi itu, Bang. Di Aula Wela kan. Saya lupa nama Aula itu. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan informasi, apa yang saya lakukan? Saya telepon Abang. Betul nggak, Bang? Pada hari itu, Abang, saya ada telepon Abang, bahwa saya memberi informasi ini. Rupanya, udah duluan Abang ketahui hal itu kan. Ada sebagian memang kan. Saya sebenarnya agak kaget juga. Bisa ya. Dari mahasiswa sampai segitunya. Sebenarnya seperti Abang Dajoni sampaikan tadi, ketika kami dulunya turun ke lokasi, ke lapangan, apa yang disampaikan oleh masyarakat? Bahwasanya mereka sangat berharap kepada mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk angkat persoalan ini. Namun di hari ini, mahasiswa malah
menyampingkan yang namanya itu masyarakat. Itu salah satu yang menjadi hal yang sangat aneh di kalangan mahasiswa sekarang. Ya. Namun saya tidak mengklaim bahwasanya itu seluruh mahasiswa enggak. Tapi ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan momen ini. Ya. Masyarakat lagi menjerit, mereka menari di atas cerita masyarakat. Itu salah satunya. Mungkin itu, Bang. Karena memang kita lihat banyak respon publik hari ini mempertanyakan sikap mahasiswa. Ya. Jadi tambahan sedikit, Ketua kan. Kita pasca pembentukan aliansi di Waila itu, kita langsung bergerak untuk advokasi di DPRK. Sehingga kita minta RDP dengan DPRK Aceh Barat. Saya lupa tanggal berapa itu RDP-nya. Yang jelas kita pertama RDP itu kita sudah sampaikan apa yang menjadi tuntutan kita. Betul. Nah, setelah yang mau saya sampaikan, setelah RDP itu muncul satu kegiatan yang digagas oleh beberapa mahasiswa kalau tidak salah, itu di salah satu hotel di Melabu. Oh ya. Itu membahas tentang judulnya kalau tidak salah investasi di Aceh Barat. Mungkin seperti itulah judulnya ya. Forum FGD. Forum FGD yang ada di salah satu. Nah, begitu. Saya ini mantan mahasiswa juga nih. Saya pernah mahasiswa. Jadi begitu saya lihat judul acara, kemudian di mana lokasinya, kemudian siapa yang diundang yang menjadi pembicara, kita langsung tanda tanya, ini siapa donaturnya? Ya, betul. Jadi pertanyaan nomor satu yang muncul itu, Betul. ini donaturnya siapa ini? Betul. Kok bisa di hotel? Bisa di hotel, di ruangan yang mewah ber-AC kan? Nah, sementara di Waila itu masyarakat sedang berhadapan-hadapan dengan perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Krung Waila. Ya. Nah, tiba-tiba acara ini muncul. Yang diundang adalah salah satu direktur dari perusahaan yang ada kegiatan di Krung Waila. Ini kan sangat menyakitkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan oknum mahasiswa, beberapa oknum mahasiswa ini. Ini sungguh sangat menyakiti hati masyarakat Waila. Karena kenapa? Masyarakat Waila pada saat itu sedang berjuang untuk membebaskan Krung Waila dari segala aktivitas pertambangan. Ya. Nah, yang dituntut oleh masyarakat Sibak Krung Waila itu bukan terhadap satu perusahaan. Ini jangan sampai salah penafsiran. Ya. Karena yang berkembang hari ini di media sosial, yang di grup WhatsApp, kemudian di TikTok dan di Instagram, di Facebook mungkin, itu kita di framing seolah-olah kita hanya menyerang satu perusahaan. Betul. Nah, kita di framing secara terus-menerus, Ya, dan kita lihat itu ya orang-orangnya mereka juga itu yang memframing itu. Jadi kita di framing seolah-olah kita hanya menolak satu perusahaan. Ya. Nah, padahal ketika RDP di DPRK itu secara tegas tuntutan kita sampaikan bahwa kita menolak segala aktivitas yang dapat merusak Krung Waila. Semua aktivitas yang bisa merusak Krung Waila kita minta di stop. Nah, kita sampaikan saat itu, pertama jika itu persoalan tambang ilegal, maka kita minta penegak hukum ini melakukan penindakan. Nah, itu jika bicara soal tambang ilegal. Nah, yang menariknya nih Ketua, setelah kita sampaikan tuntutan itu, beberapa bulan setelah itu, Pak Gubernur kan menyatakan bahwa semua beko yang ada di dalam hutan Aceh silahkan keluar. Nah, kita nggak tahu ya apakah itu pembicaraan dari kita atau ini hanya kebetulan. Nah, tapi kita minta jauh sebelum Pak Gubernur menyampaikan hal itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita menuntut waktu itu, kita tahu ada dua perusahaan yang beraktivitas di Sibak Krung Waila. Ada KPPA dan MGK. Nah, kita waktu itu sampaikan bahwa tuntutan kita ke DPRK itu, kita minta untuk pemerintah meninjau kembali terkait perizinan mereka. Kita tidak minta ditutup waktu itu. Karena kenapa? Karena kita kan paham, kita tahu bahwa DPRK itu tidak bisa mencabut izin sebuah perusahaan. Ya. Kita sadar itu, kita paham itu. Makanya yang kita sampaikan ke DPRK itu adalah kita minta untuk merekomendasikan ke pemerintah
untuk menindaklanjuti terkait izinnya. Jadi dilihat kembali, ditinjau kembali izinnya. Nanti kan dilihat apa yang tidak ada. Seperti yang baru-baru ini viral kan, ternyata salah satu perusahaan itu tidak punya RKAB, tidak punya Rekomtek untuk beraktivitas di Krung. Nah, ini kan menjadi persoalan tersendiri nanti bagi perusahaan. Jika memang kelengkapan itu tidak dilengkapi, kan ya mau tidak mau pemerintah kan bisa mencabut izin atau menghentikan aktivitas yang sementara, kan begitu. Ya, betul. Nah, jadi makanya kita waktu itu jelas meminta yang pertama, jika penambang ilegal itu yang dapat merusak Krung Wela itu, kita minta untuk ditindak secara hukum. Tanya kan nah hukum minang groreo. Nah, walaupun hukum gibang-gibang tapi nah hukum. Yang kedua, jika perusahaannya nah izin, ya ditinjau kembali izin ji. Nah, ya kalau bisa kita akan tuntut pemerintah melalui DPR itu untuk dicabut izinnya supaya Krung Wela ini tidak semakin rusak. Mungkin itu tambahan. Karena memang sebenarnya kan persoalan ini kalau dari Wangsa ini udah yang kedua atau ketiga Bang diangkat. Selesai respon masyarakat di ketiga ini. Itu kan mulai kita angkat pertamanya terkait masalah SP3-nya. Itu untuk kita kan bahas satu-satu nih Bang. Jadi untuk MGK itu memang udah mendapatkan SP3 31 Januari 2023. SP3 tepatnya sekitar 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih dari sekarang. Secara regulasi yang kita lihat bahwa SP3 itu ada jangkanya Bang. Jadi itu nggak bisa bebas tapi pasti ada jangkanya. Dalam beberapa regulasi yang memang kita pelajari, SP3 itu 2 bulan, 60 hari. Namun sampai hari ini tidak ada penindakan, dalam artian kata bahwa dinas stuck di tempat. Apa yang udah mereka keluarkan tapi hari ini tidak mereka tindak lanjuti. Dan karena hal itu kan kita melakukan LDP juga Bang. Jadi dalam LDP itu kita hadirkan beberapa tokoh lokal, kita hadirkan jurnalis, dewan, bahkan pihak perusahaan pun juga datang. Rekaman LDP sampai hari ini masih ada Bang. Sampai kita melahirkan beberapa rekomendasi. Salah satunya kita meminta para penegak hukum juga Bang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aktivitas PT Magellanic Garuda Kencana. Karena dalam satu sisi hasil dari kajian Wangsa melihat bahwa di waktu itu Bang, mungkin sekarang udah berbeda karena emang ada informasi yang kita terima udah beberapa diperbaiki. Tapi di waktu itu kita meminta karena melihat kondisi bahwa hari ini MGK itu terkadang susah disebut sebagai legal, perusahaan yang legal. Karena kenapa? Karena ada beberapa poin itu belum dipenuhi kewajibannya. Termasuk waktu itu tentang masalah reklamasi dan sebagainya. Jadi kan kenapa itu mencuat? Karena ada perubahan regulasi. Jadi sebelumnya kan semua izin di bupati nih Bang. Nah, cuma kan banyak bupati mungkin mengeluarkan izin secara babi buta, banyak izin yang tersebar di seluruh Indonesia ditarik ke pusat dan dievaluasi izin-izinnya. Ya memang tidak melanggar regulasi dan sebagainya, dicabut. Dicabut secara serentak, maka berapa ribu perusahaan itu sempat heboh. Jadi dari beberapa perusahaan itu di Aceh Barat khususnya itu kan ada 2 perusahaan yang dicabut. Dari data yang kita pelajari Bang. Yang pertama Magellanic Garuda Kencana, yang kedua Nirmala. Nah, jadi kan selesai dari itu karena keistimewaan Aceh, pemerintah Indonesia akan kembalikan lagi dengan harapan bahwa pemerintah Aceh melakukan bimbingan terhadap perusahaan ini. Tapi ada ini Bang, ada klarifikasi jika tidak salah, itu lebih tepatnya ke fakta integritas. Jadi perusahaan itu melakukan fakta integritas bahwa dengan memenuhi kewajiban melakukan fakta integritas baru dikembalikan lagi IUP-nya. Nah, makanya Nirmala Corp Nusantara hari ini kan udah mulai beroperasi nih Bang. Udah mau beroperasi, bahkan rekrutmen tenaga kerjanya udah terbuka dan sebagainya. Itu memang mereka udah melakukan. Tapi ada satu perusahaan yang belum melakukan waktu itu Bang. Itulah PT Magellanic Garuda Kencana waktu itu Bang. Dan kita coba konfirmasi juga Bang.
saya ada komunikasikan dengan Kadis, kita mempertanyakan, ini gimana nih Pak? Apakah mereka ada izinnya? Mungkin Kadis memang lebih tepatnya kurang lebih ya dia mengiyakan. Tetapi dia juga menyampaikan bahwa mereka belum menandatangani fakta integritas, sehingga mereka masih belum terdaftar di MODI. Lebih tepatnya seperti itulah si bahasanya. Dalam arti yang kata kan, hari ini secara izin yang kita pelajari, bahwa di sana masih belum ada, Bang. Secara data itu masih belum ada. Tapi secara lokal, karena keistimewaan, dianggap kembalikan ke izin yang lama, mungkin mungkin seperti itu. Tapi kan kita belum maksimal untuk mempelajarinya, Pak. Dari satu sisi itu, makanya keluar beberapa rekomendasi ke dinas, ke Polda dan sebagainya. Tepat tanggal 25 Juni 2025 ini, Polda turun ke lapangan. Informasi yang kita dapat bahwa tujuan Polda turun ke sana untuk menindaklanjuti isu yang sedang heboh di media sosial. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi apa tindak lanjutnya, apa upaya yang sudah dilakukan, dan apa hasil dari Polda turun ke lapangan. Dan tepatlah putra yang menanyakan langsung ke Kapolda waktu itu. Nah, itu momen yang memang eksklusif, Pak. Itu eksklusif, Pak. Ya, videonya viral tuh. Viral. Karena sempat langsung ke Kapolda menanyakan hal yang sama, tapi mungkin agak kurang direspon lah. Kurang respon, betul, kurang respon. Tak ada masalah ini kurang direspon. Kita nggak tahu apa penyebab Kapolda kurang direspon. Karena kan yang kita tahu hari ini Kapolda ya putra Aceh. Ya harusnya punya kecintaan yang sama seperti kita terhadap keacehan hari ini. Jadi kan sama-sama menjaga Aceh seharusnya, Bang. Mungkin beliau lupa atau sebagainya, ya kita kurang pahami itu, Bang. Dan lebih tepatnya heboh itu kan mulai dicoba dialihkan. Topiknya mulai dicoba dialihkan. Mulai dicoba dialihkan ke tambang ilegal, mulai coba dialihkan ke KPPA dan sebagainya. Padahal persoalannya sama. Siapa yang merusak Kurung Wela, ya udah angkat kaki. Kayak itu poinnya sebenarnya. Itu poinnya. Itu poin besarnya tuh. Poin besarnya. Yang merusak Kurung Wela angkat kaki. Nah, cuma kan yang karena memang sorotannya lebih tajam ke Magelangi, mungkin ada oknum-oknum yang ingin memainkan isu ini untuk dialihkan. Kenapa masyarakat itu lebih fokus ke Megalani? Kenapa, kan pertanyaannya, kenapa hanya Megalani? Kesannya seperti itu, yang masyarakat persoalkan. Nah, kalau kita lihat secara letak geografis atau letak pengerukan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini, itu Megalani berkegiatan di lingkungan dekat dengan pemukiman masyarakat. Ya. Contoh di Gleng, kemudian di Lebok Betong, di Sepot, di Rambung, kemudian di Serade, antara Serade dan Gleng itu, kemudian di Tanjung Bled. Itu kan semua kapalnya letaknya dekat dengan pemukiman warga. Kalau kawan-kawan mungkin pernah langsung ke lapangan ketika kapal itu sedang bekerja, kawan-kawan bisa dengar suara kibantu kapalnya. Berea, tam tum, hana bengoh, hana malam, hana subuh, hana tengah maghrib, tam tum kapalnya. Sehingga itu yang membuat masyarakatnya semakin resah, semakin tidak nyaman orang lam rumah do. Kalau KPPA, kalau kita lihat secara letak, itu jauh dari pemukiman. Nah, saya lihat di video ketika Pansus DPRK itu turun mengecek ke lokasi, itu kan harus naik bot dulu ke kapalnya. Atau harus pakai mobil yang bisa, mobil khusus yang bisa naik ke gunung. Melalui jalan-jalan yang sangat becek kan. Nah, itu yang menjadi salah satu juga penyebab kenapa masyarakat ini tidak terlalu menyorot kapal KPPA. Karena jauh dari pemukiman. Kemudian mungkin faktor KPPA-nya niat kepai. Ya. Kalau punya MGK ini kan banyak. Kemudian kan di pertama dengan kontainer sehingga viral segala macam. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab di media sosial itu lebih viral tentang MGK ketimbang KPPA. Ya, betul.
Cuma parahnya MGK pun baru ini kan tambah lagi kapalnya. Tambah lagi gitu. Lagi-lagi hebohnya, lagi-lagi ini Ya. tanya. Jadi hari ini kan saya jadi lanjut cerita Buno, cerita RDP. Jadi gerakan kawan-kawan AMPKW itu di DPRK tidak selesai pada RDP pertama ya, Suadi kan? Ya, kawan-kawan akhirnya lanjut ke RDP kedua. RDP pertama itu DPRK hanya memanggil masyarakat Sibak Krungwela yang diwakili oleh AMPKW. Sehingga kawan-kawan menyampaikan aspirasi dan tuntutan, kemudian disambut oleh DPRK dengan janji mengadakan RDP kedua. Dengan catatan mereka akan menghadirkan waktu itu perusahaan, kemudian dinas-dinas terkait seperti DLH provinsi, kemudian DPT, PTSP, kemudian ESDM, kemudian BWS Sungai Sumatera 1, kemudian juga DPRK waktu itu menjanjikan untuk menghadirkan Pak Bupati. Nah, ketika hari RDP itu berlangsung, Pak Bupati yang tidak hadir. Pak Bupati diwakilkan waktu itu oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, kemudian juga oleh Pak Sekda kalau tidak salah waktu itu. Nah, Pak Bupati sendiri tidak hadir. Padahal masyarakat Sibak Krungwela itu waktu itu sangat berharap Pak Bupati hadir. Karena kenapa? Ini bukan bicara Bupati siapa. Kita sebenarnya merasa bahwa Pak Bupatinya orang Wela. Nah, mestinya kami kepengennya itu Pak Bupati paling depan membela Krungwela. Karena beliau ini kan orang Wela. Itu harapan masyarakat waktu itu. Sehingga ketika RDP tidak ada, cuma tidak apa-apa. Sehingga kami hadir tetap menyampaikan aspirasi. Kemudian juga dihadirkan kedua perusahaan tersebut hadir waktu itu. Yang hasil dari RDP itu adalah merekomendasikan kepada pemerintah Aceh Barat untuk menghentikan sementara kegiatan mereka dalam rangka pemenuhan syarat-syarat yang belum terpenuhi. Nah, mungkin apa-apa saja waktu itu detailnya saya lupa. Nah, intinya rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRK itu untuk menghentikan aktivitas sementara. Nah, kemudian kan beberapa hari setelah RDP itu disambut oleh Pak Bupati dengan mengeluarkan himbauan kepada kedua perusahaan itu untuk menghentikan aktivitasnya. Mungkin di media online ada beritanya. Bahkan 2 kali kalau nggak salah itu Pak Bupati mengeluarkan himbauan itu. Nah, tapi kan responnya dari perusahaan ini sama. Nah, begitu ada rekomendasi dari Pak Bupati pun juga tidak didengarkan, tidak diindahkan. Malah laganya itu bi rekom gayan terus ke pilot ilo. Dia enggak wata. Nya hai dah pikir dia. Nya lumah dia. Betul. Nah, ina itu bi rekom inan loh kita mah kepai. Ya kalau lumah dia. KIPO. Jadi tuan rumah cuma pegang-pegang mentong. Pegang-pegang. Jadi ada persoalan yang menarik sebetulnya ketika RDP kedua khususnya ya. Pertama persoalan limbah. Yang itu disampaikan oleh Ketua Pansus Pertambangan, Pak Ramli SE. Soal limbah B3 kalau nggak salah. B3 itu termasuk oli. Nah, jadi kapal ini kan dia ada limbahnya deh. Ya. Ada oli, ada minyaknya, segala macam. Nah, limbah-limbah ini dibuang kemana pertanyaannya? Apakah perusahaan ini ada tempat khusus untuk pembuangan limbah? Apakah tidak ada? Nah, ini belum terjawab sampai sekarang. Karena ketika RDP itu dipertanyakan oleh anggota DPRK, dan itu tidak terjawab sampai hari ini. Persoalan limbah. Yang kedua, yang menarik hal yang belum terjawab juga sampai sekarang. Jadi, di perusahaan pertambangan yang bergerak di penambangan emas ini, siapa surveyornya? Surveyor resmi yang dari negara siapa? Ya. Ini kan juga waktu itu dipertanyakan dan katanya tidak ada. Katanya ketika di RDP itu saya punya rekamannya, mungkin masih ada. Itu tidak ada surveyornya. Jadi siapa yang mengawasi kedua perusahaan ini soal hasil yang didapat? Ya. Itu kan pengaruhnya ke sana. Ya. Katakanlah begini, mesti terpegang pajak 2,5% atau zakat misalnya 2,5%. Contoh lah kita bilang.
2,5% itu pajak itu kan dihitung, bukan 2,5% pajak ya. Pokoknya pajak itu kan dihitung berdasarkan hasil. Mesti hasil siplo mayam gitu ya. Kan sekian nanti potongan PAD, potongan pajak. Dia semakin besar pendapatan kan semakin besar penghasilan pajak dan PAD daerah. Tapi kalau hana yang awasi, jadi rotoh dihitung PAD daerah, rotoh dihitung pajak. Suka-suka hati mereka. Suka-suka hati, pegahnya, C2 mau, Ya. C2 gram mau, C10 gram mau, tak kayak namanya. Kan berbeda dengan perusahaan batubara, pertambangan batubara. Itu mereka kan punya invoice resmi ketika menjual hasilnya. Jika tidak ada invoice itu kan pembeli tidak mau beli. Makanya di dunia batubara itu jarang ada batubara ilegal karena nggak ada yang mau beli. Kalau emas kan mudah nih, di mana-mana ilegal. Siapa saja mau beli emas. Tidak ada publok, ada kodok ini jalan pihiblo aja nyamuk. Iya. Nah, itu kan persoalan yang belum terjawab sampai hari ini. Berapa PAD yang harus mereka bayar di tahun-tahun yang sudah mereka kerjakan atau ke depannya? Kan itu pertanyaan. Cuma ada potensi, Bang. Perusahaan ini mungkin di backing oleh orang yang memang punya jabatan ataupun orang-orang yang memang berpengaruh di Aceh. Sehingga hari ini setingkat bupati yang ngomong untuk hentikan itu tidak diindahkan. Kalau soal backing, kita tidak bisa pastikan apakah ada backing atau siapa yang bermain di belakangnya. Itu kita tidak bisa pastikan ada atau tidak. Yang jelas hari ini kita lihat, betul seperti kata ketua tadi, sekelas bupati pegah Yupio Hilari Tani Pio. Berarti kan yo tegak, yo urus itu. Nah, ada penyokong di belakang. Cuma siapa kita tidak tahu. Wallahualam. Nah, yang jelas hari ini yang paling bikin sakit dengarnya. Jadi di bawah itu, di akar rumput itu dimainkan isu-isu, banyak isu-isu yang dimainkan. Dipegahnya kapai si pulan, dipegah kapai si pulin, sehingga apa yang mereka harapkan? Mereka berharap supaya masyarakatnya takut. Ya. Nah, sehingga masyarakat takut untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat takut untuk menyuarakan penolakan terhadap perusahaan-perusahaan. Karena kenapa? Yang kenyang benar, dibangun isu di bawah. Bahwa kapainya ada si bulan, yang ide ada si pulin. Pokoknya nyoy pegah orang-orang raya yang po. Nah, yang ada di Banda Aceh, nah yang ada di Jakarta, macam-macam lah isu yang dibangun di bawah. Nah, siapa yang bangun-bangun isu ini? Orang-orang Danyo Aceh. Orang-orang Danyo yang mungkin manfaat, cok manfaat, perusahaannya. Nah, dipegal lah isu-isu semacam-macam lagi kan, sehingga hari ini masyarakat diam, masyarakat takut untuk menyampaikan. Ya, berarti gayanya lebih ke arah bahwa mendoktrin masyarakat bahwa ada orang yang berpotensi dia kenal. Ya. Jadi saat emang mungkin contoh lah kita bilang mungkin dia tim bupati dengan penyampaian bahwa itu punya bupati ya, sehingga masyarakat tidak berani ganggu lagi. Ya, bisa jadi seperti itu. Cuma memang kita lihat Bang, hari ini kan gaya konteks pembungkaman perusahaan hari ini udah berbeda dengan gaya-gaya sebelumnya. Ya. Mungkin gaya sebelumnya ancaman. Ini gimana Bang? Ada dapat ancaman atau gimana nih? Bang Wadi yang beli telepon. Gitu lah. Telepon nomor-nomor gelap. Kalau ancaman juga seperti itu, mungkin bisa kita katakan beda orang kan beda cara didiamkan. Kalau masyarakat mungkin seperti yang kita bahas tadi, riak di lapangan dikatakan ini punya si fulan, itu punya si pulin. Kemudian ada juga yang misalkan ada sebagian orang yang dulunya menggembor-gemborkan MGK, sekarang sudah bersama-sama dengan MGK. Kemudian kalau mungkin di setingkat kami mungkin lebih kepada ancamannya dilaporkan ke Mabes gitu kan. Apakah betul ataupun tidak itu tidak bisa kita pastikan, tetapi kesimpulannya sampai dengan saat ini kita belum diam. Kan di media juga kita baca, kita baca bahwa kita diancam dilaporkan ke Mabes. Mabes. Sebenarnya seperti ini, tragedi yang kemarin itu sebenarnya bukan aksi, bukan demonstrasi sebenarnya, tetapi lebih kepada, kalau kami sendiri lebih kepada mendampingi tim pansus ke lapangan. Bukan
atas dasar antusias kami juga, tetapi karena diajak oleh tim pansus diundang ketuanya diundang. Kemudian yang melakukan itu kemarin kan itu murni masyarakat ring 1. Kalau kita lihat itu murni masyarakat ring 1 yang meluapkan emosinya kepada dinas yang hadir pada saat itu dari provinsi dan juga dari kabupaten, dan juga ada hadir tim pansus, sehingga terjadilah tragedi seperti itu. Kan sempat tuh keluar di media bahwasanya ada satu warga Vietnam Ya, warga Vietnam terluka. Awal 6 orang. Pertama 6 yang terluka. Ujung-ujungnya jadi satu. Tetapi kan sempat dibantah pada saat itu sama Bupati Aceh Barat. Beliau meragukan bahwasanya ada warga negara asing yang terluka. Karena kenapa? Pada saat ditengok videonya itu tidak ada satu batu pun yang dilempar itu masuk ke dalam kapal, tetapi kena dinding kapal. Apakah ini propaganda ataupun segala macam, hingga diarahkan kepada kami yang berdiri di depan. Kita juga tidak tahu, tetapi yang menjadi kesimpulannya sampai dengan saat ini kita tidak pernah diam. Ya. Berarti lebih Meskipun kondisi di lapangan seperti ini sekarang. lebih tepatnya hari ini gaya ancamannya secara pelaporan dan sebagainya. Iya. Jadi beda yang bersuara di bawah ini, beda pola yang dimainkan. Jadi kan kalau sama kami, mungkin kalau dibilang hanya ipegahnya atau TJ, kamu kok hambat deh. Ini ada ngomong kamu nyanyi Ya. Mungkin dipakailah gaya-gaya yang lain. Gitu. Jadi sedikit cerita soal tragedi yang di Gleng itu, yang dilempar-lempar kapal itu. Jadi sebelum hari kejadian itu, masyarakat Gleng itu memang sudah berkonflik dengan perusahaan ini. Bukan berkonflik, artinya ada penolakan. Nah, informasi yang kami dapat, bahkan tali kapal, jadi kapal ini kan kalau dia bekerja, itu kan diikat kiri kanan, supaya dia kan nggak bergerak. Nah, jadi ketika kapal ini diikat ke sebelah desa mereka, itu udah pernah dipotong sama masyarakat talinya. Artinya yang mau saya sampaikan bahwa aksi pelemparan kapal yang dilakukan oleh masyarakat itu spontanitas. Nah, bukan aksi yang memang sudah direncanakan. Iya. Nah, itu spontanitas. Bahkan kami berdua yang pegang mikrofon di hari itu, kami dari awal sampai selesai itu selalu mengatakan jangan sampai ada yang melempar. Dan kami minta stop. Padahal waktu itu polisi ada di situ, TNI ada di situ. Cuma tidak ada yang mencegah. Bahkan malah kami yang di mikrofon, kamu yang klik buka pio. Nah, kalau ada dengar video-video yang ketika dilempar itu mungkin terdengar suara kami. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat hari itu bentuk spontanitas atas kekecewaan mereka, bukan memang sudah direncanakan oleh kami. Ini kan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh perusahaan itu di media online itu menuduh bahwa kami yang menggalang, yang memerintahkan dan segala macam, sehingga ya diancam dilaporkan waktu itu. Ya, padahal itu kan murni dari luapan emosi masyarakat. Iya, murni dari luapan emosi masyarakat. Karena kalau kita lakukan aksi demonstrasi itu bukan seperti itu teknisnya. Dan bukan seperti itu. Bukan 20 orang pasti kalau kita yang gerakkan, ya kan. Tindakannya udah nggak bisa kita normalisasikan lagi, betul kan? Kalau kekuatan kan, kalau kita tengok sekarang kekuatan yang ada di Wela, Bupati orang Wela, DPRK juga orang Wela, banyak juga tokoh-tokoh mahasiswa yang di Aceh Barat ini juga orang dari Wela, dari Sungai Mas sampai dengan Arung Alam Bale. Kemudian juga kekuatan yang sekarang, apalagi Pak Presma juga berasal dari sana, dari Wela, dan juga ada beberapa pimpinan lembaga mahasiswa juga dari Wela. Kalau misalkan kita melakukan aksi seperti saya katakan tadi, mungkin jangankan PT Megalani, Aceh Barat meledak itu kalau betul-betul kita lakukan aksi. Tetapi kan ini masih kita lebih bersikap advokasi lah. Belum bersikap seprimitifnya orang Wela itu belum. Kalau sudah yang primitif ini kan mungkin bisa jadi dibakar tuh kapal kan, tapi masih kita mantong keren. Dan sampai nama masyarakat yang tersandung hukum, begitu mungkin ketua. Ya, karena kan ini membahas tentang persoalan ancaman yang orang sampaikan tadi ya, yang diancam-ancam harus demikian rupa.
kita sebenarnya di Aceh ini udah mendarah daging nih, orang-orang pembangkang semua loh. Ya. Ya kan? Orang pembangkang semua nih. Jika memang ada sentilan-sentilan untuk melarang, malahan masyarakat Aceh itu lebih antusias untuk melawan. Jika memang itu mereka merasa dirugikan, itu salah satunya. Nah, membahas tentang ancaman-ancaman nih. Jika memang ada bentuk-bentuk ancaman, bukan berarti kita takut. Namun, terlepas dari apapun, kita mencari tahu dulu. Apakah betul yang mereka sampaikan kepada kita? Atau hanya kedok aja untuk melenyapkan ataupun mendiamkan kita. Itu salah satunya yang orang sampaikan bahwasanya ada ancaman bahwasanya ini akan dilaporkan ke Mabes kan, ataupun hal yang lainnya. Itu salah satunya yang betul-betul terjadi. Dan dari kami kalangan mahasiswa dan juga anak-anak bangsa itu sering mendapat ancaman banget. Itu salah satunya. Dah makanan lah itu. Kalau kita begini, kalau Putra sampai dipindah, ya saya dipindah termasuk itu. Namun bukan berarti ketika kita mendapat ancaman itu kita makin takut, enggak. Kalau saya sendiri, saya lebih semangat sebenarnya. Karena dengan ancaman itulah kita bisa memotivasikan kawan-kawan yang lain. Ini mereka betul-betul yang sedang melanggar secara aturan salah satunya. Kalau memang betul-betul mereka tidak melanggar, tidak perlu lah orang membuat ancaman sedemikian rupa. Ya kan? Itu faktanya. Logikanya begitu. Nah, membahaslah tentang persoalan hasil yang Abang sampaikan tadi, bahwasanya ada ke PAD, ya kan, pajak-pajak itu. Secara kita otonomi khusus Aceh, ya kan, bahwasanya ada pembagian hasil 60-40, ya kan. Secara strategisnya sungai kita, saya jamin ya, walaupun secara pemahaman saya kurang tentang itu, saya jamin pendapatan ataupun penghasilan dari mereka sendiri dalam sebulan itu mungkin bisa mensejahterakan masyarakat Wela salah satunya. Itu ya karena kita membahas Sibak Wela tadi. Namun pada hari ini apa dan gimana terkait itu semua? Itu menjadi pertanyaan. Dan saya sangat sepakat jika memang dari orang-orang Abang sampaikan bahwasanya kita mempertanyakan hal itu tadi. Ya dari dari pihak dewan sendiri yang pertanyakan kepada pihak bersangkutan, ya kan? Namun hari ini kan nggak ada jawabannya. Dan yang sangat menjadi poin yang harus kita selesaikan persoalan ini. Jika memang mereka merasa bahwasanya mereka bertanggung jawab terhadap masyarakat Sibak Wela, maka selesaikan persoalan itu. Kami banyak masyarakat di sana yang menjerit tentang hasil lingkungan mereka yang tiap hari makin dirusakin, namun tanpa ada penghasilan yang masuk ke daerah, tanpa yang memperhatikan masyarakat itu sendiri. Itu sebenarnya tentang persoalan penghasilan. Sedangkan di MOU kita itu sempat ada komitmen 60-40. Jika memang itu terdapat penghasilan yang memang lumayan, sebenarnya udah bisa mensejahterakan masyarakat Sibak Wela. Itu salah satunya ya. Ini jangan kita membiarkan dengan begitu-begitu lama, ataupun kita membiarkan diam begitu aja. Karena ini harus cepat diselesaikan. Ini salah satunya menurut pandangan saya. Karena kenapa? Kita dengan FDA kita yang ada di Aceh Barat aja dulu ya, nggak usah bahas Aceh. Itu sebenarnya udah bisa kita bilang salah satu nggak ada jalan rusak lagi lah. Itu contoh yang paling simple lah. Sebenarnya udah sejahtera kali nih Aceh Barat. Namun pada hari ini seperti apa yang terjadi? Itu memang di luar dugaan semua, di luar ekspektasi kita semua. Bukan berarti kita mengatakan bahwasanya SDM kita di Aceh Barat itu tidak mampu, bukan. Namun memang ada beberapa kaum borjuis yang atas nama investasi tanah ini digali. Padahal mereka lakukan apa? Mereka mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi mereka dan sekelompok yang berperan di situlah istilah bahasanya. Itu mungkin yang menurut saya ya, yang perlu kita kaji dan perlu kita selesaikan dengan segera mungkin, karena tidak bisa dibiarkan, Bang. Karena kan kalau segi ancaman mungkin udah banyak nih Bang, yang orang Bang hadapi. Dan satu lagi Bang, perusahaan itu kan tempatnya uang lah kita katakan. Jadi selain dari segi ancaman, hari ini perusahaan kita lihat udah mulai memainkan perannya dengan sosial untuk masuk ke masyarakat. Mulai dengan hari ini kan yang lagi dihebohkan bahwa PT Magirani Garuda Kencana akan bangun 5 rumah dan rehat 25. Dan ronyo nak kenduri. Kanduri lah. Kanduri Raya. Kanduri Raja Sulaiman, Bu. Jadi ini Kanduri Raya di Kampung Sipot, Sungai Mas. Yang digagas oleh salah satu perusahaan. Nah,
Tanya ke Hana Dadepu, apakah ini salah satu bentuk dalam mengambil hati masyarakat Ya. atau bagaimana, kita kurang tahu ya. Ya. Yang jelas, kamu Hana diundang. Mungkin pesijuk kapal, Bang. Mungkin sekalian peresmian kapal mungkin. Nah, yang jelas kami tidak diundang. Kita lihat undangan yang tersebar di media sosial, di grup WhatsApp. Bahwa hari ini ada Pendekatan persuasif ya, Ya. pendapat emosional. Cuma itulah yang memang menjadi persoalan juga kita Aceh, Bang. Karena mengingatkan masyarakat Aceh ini terkadang ada bukan kita mengkecilkan masyarakatnya, tapi lebih tepatnya memang ada sejarah, Bang. Ya. Yang mengatakan bahwa Aceh ini kalau misalkan udah berurusan dengan uang, udah hilang ingatan. Nah, itu yang memang kita takutkan, bahwa masyarakat sudah tidak bisa memandang secara rasional, karena ada potensi-potensi untuk mengambil sedikit keuntungan. Ya. Dan itu terjadi sebetulnya di kalangan kami pun itu terjadi. Bang. Jadi ketika awal-awal AMPKW itu dibentuk itu waktu itu adalah beberapa orang yang ikut terlibat. Nah, hari ini posisi mereka itu di perusahaan. Jadi memang sengaja untuk menunggangi gerakan-gerakan semacam ini untuk menyerang perusahaan, kemudian setelah menyerang baru nyobek kuserang lewat kan kacok lo. Jadi ada oknum-oknum yang seperti itu ada. Yang nanti tak pungkiri, yang ada ahong mendaja. Manusia-manusia semacam itu tetap nah. Karena sama seperti mungkin yang terjadi di dalam konteks mahasiswa dengan masyarakat, hampir sama sebenarnya. Mungkin sudah dicerita sama ketua-ketua tadi, bahwasanya sebagian mahasiswa ini oknumnya kan juga sama seperti itu. Masyarakat juga seperti itu. Ya. Enggak, masalahnya Bang, kan dari ini kalangan mahasiswa ya, kita membahas kalangan mahasiswa. Saya salah satu putra daerah, ya kan, yang merasa pun dampak dari kerusakan sungai itu sendiri. Nah, yang kita ini kan adalah orang-orang yang tersakitin, orang-orang yang merasa penderitaan yang Sibak Krung Wela. Namun yang mengambil keuntungan ini adalah orang-orang yang bukan asli Aceh Barat salah satunya. Dan ketika ada yang mahasiswa sendiri dari Aceh Barat meneriakkan persoalan itu, mereka memperjuangkan persoalan itu, mereka seakan-akan kayak di framing. Ini mereka lagi cari dapur. Supaya apa? Supaya dilirik oleh pihak perusahaan. Itu salah satunya yang mereka framing. Sebenarnya kan ketika kita membahas mahasiswa, persatuan ini loh yang harus kita bentuk. Kolektif dari mahasiswa itu sendiri. Tujuannya untuk apa kita teriakin persoalan ini? Apakah untuk masyarakat atau hanya untuk kepentingan kita pribadi? Jika memang untuk kepentingan pribadi, ya udah, kalian gerak secara rute kalian, secara garis kalian. Kalau secara ini, kami salah satunya yang putra asli Aceh Barat, dan kalian juga menempuh ilmu pendidikan kalian, mencari ilmu di Aceh Barat. Kenapa nggak kalian pedulikan secara kedaerahan Aceh Barat salah satunya? Jika memang kalian bukan kaum intelektual, oke, fine, ya kan? Kalian nggak paham apa-apa. Namun pada hari ini kalian dikenal dengan sebagai kaum berintelektual dan punya moral. Namun hari ini apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan juga. Sehingga saya kemarin sempat berdiskusi juga sama Syahrul, ini orang nggak bisa kita diamkan. Kita harus menyelesaikan persoalan ini. Yang masyarakat tahu ya, walaupun secara pemahaman masyarakat mungkin minim tentang kemahasiswaan. Orang nomor satu di UTU itu adalah saya. Ketika memang ada beberapa oknum yang mencari keuntungan dari kalangan mahasiswa, dari perusahaan untuk mahasiswa, orang-orang melirik saya seakan-akan yang sedang bermain, yang sedang mencari keuntungan. Sehingga pada kejadian waktu hari itu ada sekitaran 7 orang telepon saya untuk minta penjelasan terkait hal itu. Apakah benar? Saya jujur terus, sejauh ini saya nggak mendapatkan informasi apapun, Bang. Saya nggak mengetahui apa persoalan ini dan apa yang mereka ambil, apa yang mereka bantuin dari pihak perusahaan. Saya nggak tahu, Bang. Namun terlepas apapun saya akan mencari tahu dulu, karena sejauh ini dengan kalangan mahasiswa sendiri udah kurang untuk berdiskusi tentang persoalan itu. Lepas dari yang kemarin-kemarinnya. Nah, ketika saya udah melakukan hal cari informasi yang lebih konkret, termasuk secara ketua Mawar itu, rupanya terungkap lah oknum yang sedang bermain itu. Ketika saya cari tahu lagi, berasal dari mana dia? Memang betul, ada 1-2 orang yang dari Aceh Barat memang kan. Namun
bukan yang merasakan dampak dari pencemaran sungai itu sebenarnya. Sehingga saya sampaikan pada Syarul, Pak Ketua, mari kita panggil kawan-kawan kita yang di Sibak Krung-Wela, mahasiswa sana, untuk kita diskusikan persoalan oknum mahasiswa yang sedang mengambil keuntungan di atas penderitaan kita. Diskusi lah kami hari itu. Karena pergerakan kami kan terbatas sebenarnya, karena tanpa adanya kolektif dari kawan-kawan mahasiswa lain. Yang bisa kita gunakan apa? Hanya satu, media sosial. Sehingga dikeluarkanlah satu statement media rilis melalui dari anggota Ikon Mawar kalau nggak saya kemarin untuk menyoroti persoalan itu. Dan alhamdulillah udah disoroti. Namun dari kalangan mahasiswa pun udah menjadi pembahasan juga tentang persoalan mengambil keuntungan di atas derita masyarakat. Sampai sejauh ini pun nggak ada kejelasan lagi ya bagaimana terkait hal itu. Mungkin mereka udah mendapatkan keuntungan yang lebih ataupun yang lain, kita nggak tahu. Itu mungkin. Cuma di satu sisi kita juga heran, Bang. Apalagi kan ini kayak tumpang tindih regulasi, Bang. Yang pertama kan Krung-Wela itu kawasan strategi nasional. Yang seharusnya kan itu menjadi wilayah yang sangat dijaga. Tapi hari ini kenapa pihak penegak hukum yang kita lihat yang seharusnya menjaga kawasan strategi nasional, hutan lindung dan sebagainya. Tapi aparat penegak hukum seolah-olah masih menutup mata untuk menindaklanjuti persoalan ini. Jadi mungkin kita harapkan juga jika ada aparat penegak hukum yang menonton ya kita harapkan jangan diam-diam tadi lah Pak. Cobalah bangkit sedikit, kita fokus untuk persoalan masyarakat dengan tujuan ya Aceh Barat ini bisa lebih maju ke depannya. Karena bukan apa juga Bang. Jika memang dari pihak penegak hukum tidak menyelesaikan, mungkin pandangan masyarakat ke pihak penegak hukum ini udah beda nanti. Kan sejauh ini kan yang di framing kan aneh-aneh nih, tanpa tahu kejelasannya bagaimana. Itu salah satunya juga yang harus dilakukan, ya kan? Ketegasan dan penyelesaian dengan segera mungkin. Baik mungkin perberhentian sementara ataupun persoalan persyaratan izin dan yang lainnya itu yang harus diselesaikan segera. Itu mungkin buat saya. Tapi kalau kita tengok memang harus segera diselesaikan. Karena kenapa? Semakin dibiarkan ini semakin banyak permasalahan yang terjadi. Salah satunya selain kerusakan lingkungan terjadi juga seperti konflik sosial. Karena kalau kita tengok di beberapa video dan juga laporan dari masyarakat, itu cara kerjanya itu model ditumpuk-tumpuk dulu. Malahan gampung yang kamanyang tumpukannya gampung. Jadi kan ini kan bisa menimbulkan nantinya bencana apabila terjadinya luapan di Krung-Wela. Dan ada juga di teknis kerjanya itu lagi ikoh krung. Sehingga arah krung ji putu gede gampung hola elom. Nanti kan yang masyarakat di sini akan terjadi konflik dengan masyarakat yang tempat kerja kapal tersebut. Persepsinya kan seperti ini. Ini kan yang mengizinkan pasti decik di desa ini ataupun masyarakat di desa ini. Hingga masyarakat desa yang terkena imbasnya nanti kan bisa berkonflik dengan masyarakat tempat dikerja kapal tersebut. Nah, belum lagi ada terjadi yang tragedi seperti yang saya sebutkan pertama tadi, ada terjadi yang pembakaran 2 unit motor dan sebagainya. Ini kan bisa tersangkut dengan hukum nanti kalau terus dibiarkan. Apalagi nanti ke depan makin berdatangan terus kapal ataupun kerjanya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat hingga terjadilah konflik antara kampung A dengan kampung D. Ini kan belum lagi misalkan aliran Krung-Wela itu kan bukan hanya mengalir di ring satu yang perusahaan itu. Tetapi menyambung 5 kecamatan yang menerima dampak dan imbasnya 5 kecamatan. Otomatis yang kecil, masyarakat yang bukan ring 1 itu yang tidak menerima manfaat pasti marah lah sama masyarakat yang ring 1. Kalau misalkan orang tuh nggak mau buat konflik masyarakat, seharusnya dilakukan penambangannya jangan di sungai, tetapi di darat. Kan yang IUP ataupun HGU perusahaan itu bukan hanya di sungai, tapi juga di darat. Kenapa harus di sungai? Ini kan kalau terus-menerus dilakukan seperti ini, akan menimbulkan konflik sosial. Ini yang paling kita takutkan nantinya. Berarti yang kebakar motor itu gimana maksudnya? Itu kalau tidak salah ada kejadian di salah satu kampung di Rambung. Rambung, Kecamatan Wela Timur. Jadi dibakar 2 unit sepeda motor punya pekerja kapal, kemudian WNA kemungkinan. Atau mungkin motor perusahaan yang dipakai oleh WNA. Yang jelas itu punya pekerja yang dipakai oleh pekerja di kapal.
Kemudian ada satu unit eskavator yang dilempari kacanya. Dan mungkin kan isu ini sampai hari ini tidak mencuat ke publik. Ya. Kan? Mungkin ya kita tidak tahu. Yang kami dengar bahwa pihak desa itu sudah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kejadian itu. Dan sampai hari ini juga kejadian itu seperti ditutup-tutupi. Tidak ada yang boleh mengambil video segala macam. Jadi memang agak semacam dirahasiakan. Kita tidak tahu apa maksudnya. Berarti kemarahan masyarakat udah semakin memuncak nih, Bang. Sebenarnya begitu, dia di akar rumput ini sebenarnya masyarakat kan semakin hari semakin resah. Ya betul. Ya. Cuman kan ya seperti saya bilang tadi, ini kan di framing seolah-olah perusahaan ini baik, ini menyantun anak yatim, pembangun masjid apa segala macam, kan seperti itu yang hari ini di framing. Nah sebenarnya yang hari ini terjadi di Waila Timur itu ada 2 desa, nah 2 buah kampung yang sampai hari ini menolak untuk kapal itu ikat talinya di seberang kampung mereka. Ya. Nah jadi kayak seperti Suwardi bilang tadi, jadi kapal itu kalau dia bekerja dia kan harus diikat kiri kanan, Ya, supaya dia tidak bergerak. Ya betul. Nah jadi kan kalau misalnya otomatis diikat di kiri kanan, otomatis kan sebelah di kampung A, sebelahnya lagi kan di kampung B. Ya, betul. Bukan di satu kampung. Ya. Karena di Waila itu tidak ada kampung yang belahno belah deh kerung tabo kampung. Pasti belahno beda. Ya. Nah, ide jino na 2 buah kampung yang sampai hari ini masih getol dan menolak secara tegas untuk desa mereka dieksploitasi. Cuma ada pertanyaan Bang, yang memang mungkin ini belum banyak orang yang tahu. Kalau misalnya kayak Maha berarti eksklusif ya di sini ya. Itu kan balai udah turun, Bang. Gimana pandangan balai? Jadi pasca RDP kedua, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan itu adalah meninjau lokasi. Meninjau lokasi oleh BWS. bukan oleh Pansus Pertambangan DPRK dengan membawa pertama BWS Sumatera 1, ya, kemudian ESDM, kemudian DLHC. Nah, jadi waktu kejadian di Rongepayan, kan sebetulnya kami itu menyambut dan diajak untuk menemani pansus. Nah, itulah hari ini itu sebetulnya kami ingin mempertanyakan kepada DPRK Aceh Barat apa hasil dari kita turun ke lapangan waktu itu. Jadi pertanyaan kami juga kepada BWS, kepada dinas-dinas yang hadir waktu itu, dinas ESDM, dinas DLHC, kemudian BWS Sumatera 1. Nah itu kan sudah meninjau lokasi. Dan apa rekomendasi yang mereka keluarkan hari ini? Apa yang hasil dari mereka turun ke lapangan itu apa? Beja aja kau lapangan, woi lapangan nggak selesai juga. Nah progres apa kan? Nah ini kita mempertanyakan itu apa hasilnya. Ya, kemudian kita dapat informasi dari masyarakat di Waila Timur bahwa salah satu perusahaan itu sudah mengajukan rekomtek. Ini kan rekomtek permasalahan yang dipersoalkan ketika RDP oleh DPRK Aceh Barat. Mereka tidak punya rekomtek. Dan informasi yang kami terima, mereka sudah mengajukan pengajuan rekomtek ke BWS. Dan pihak BWS sudah turun ke lapangan mensurvei lokasi. Jadi ini kan kesannya begini. Nyok kerja kayak kerja. Ya. Wah, nah satu hal yang hana kemudian laki ajukan kemudian baru ditinjau. Ini kan gimana enggak? Nyok kan main-main, lagi main-main no. Ya. Nah, nyok kapai kagak kayak kerja karena reno kapai baru ajukan rekomtek. Ini kan lucu ini. Itu informasi yang kita dapat. Nah, mungkin satu lagi yang ingin kami sampaikan bahwa persoalan Sibak Krung Waila ini bukan hanya persoalan kita, bukan hanya persoalan orang Waila, masyarakat Waila. Nah, kemudian yang ingin kita sampaikan bahwa kita punya perwakilan di DPRA, di Dapil 10 ya kita, Dapil 10. Ada 9 orang anggota DPRA dari Dapil kita. Yang hari ini bagaimana ya kita bilang belum ada satu hal yang konkret untuk
menyambut aspirasi masyarakat. Nah, jadi menurut kami jangan sampai DPRA ini, Lembaga Perwakilan Masyarakat ini jangan terkesan sebagai kantor polisi. Jadi urang jak lapor ile baru Ditindaklanjuti. tindak lanjuti. betul. Jadi baik lagi lah. Ya. Kita inginnya lihatlah di dapilnya ada persoalan apa, pernah persoalan di masyarakat, di bawah pernah permasalahan. Betul bang. Nah, serap aspirasi masyarakat, sampaikan. Oh, apabila perlu RTP, panggil masyarakat. Ke sini kalian, ke kantor kami, sampaikan aspirasi kalian ke kami, biar kami wakilkan. Temenan mesti. Ya betul bang. Betul. Ya orangnya hana. Tak lagi kantor polisi, bayar daya lapor baru ditindaklanjuti. Nah, mudah-mudahan kalau ada anggota DPRA nonton ya, mudah-mudahan ditindaklanjutilah soal isu Krungwela-nya. Supaya kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Sibak Krungwela di gedung DPRA. Karena kenapa gedung DPRA ini lebih dekat ke kantor gubernur ketimbang gedung DPRK yang ada di Aceh Barat. Yang gedung DPRK DPRA kan hanya JO kantor gubernur. Jadi suara masyarakat yang ada di kantor DPRA nya hanya JO untuk didengar oleh gubernur. Ya, Nah, itu tujuannya. Dek kekoh masyarakat. Ya. Lanjut. Oke, berarti bang. Karena memang ini ya, dan juga mengingat kamera satu udah mati doang. Karena memang kapasitasnya cuma sekitar 1 jam 40 menit lah. Satu lagi ke gubernur. Nah, Kalau untuk gubernur, kami sangat mengharap ini ada satu tindakan yang nyata, Ketua. Salah satunya bahwasanya selain daripada tambang ilegal yang merusak lingkungan di aliran Sungai Krungwela, juga ada 2 perusahaan. Perusahaan ini yang begitu nyata merusak Sungai Krungwela dan jelas-jelas belum memiliki persyaratan yang lengkap, tetapi terkesan dibiarkan. Jadi kami sangat mengharapkan untuk Bapak Gubernur agar segera menghentikan ataupun mencabut izin jika memang kedua perusahaan ini sudah jelas melanggar persyaratan-persyaratan yang ada. ya. Betul. Mungkin lebih spontan aja bang. Perusahaan apa aja? Dia lebih tertuju bang. Ada 2 perusahaan kalau di sana sekarang ada MGK, Megalanik sama KPPA. Ya. Itu betul. Oke Pak Gubernur, tolong dengarkan pesan dari masyarakat. Karena ini adalah persoalan yang sangat serius bagi kami di Aceh Barat. Cabut izin.